warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, ini kalian kan pagi-pagi harus semangat ya. Kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya pagi, pagi, pagi luar biasa ya, dengan wajah ceria dan semangat. Oke, siap ya? Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi luar biasa. Ya, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ya, sepertinya sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Sudah. Sehat kan ya? Pada sehat ya? Sehat. Nah, seperti biasa, silahkan KM-nya menyiapkan sebelum kita memulai pembelajaran. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, baik. Ibu akan cek kehadiran kelas 8B ya. Karena kalian yang tidak hadir. Oke. Afsa, Hadirah, Bu. Sasa, Hadirah, Bu. Sani, Hadirah, Bu. Wiwit, Hadirah, Bu. Afan, Zima. Hadirah, Bu. Wah, alhamdulillah hadir semua ya kelas 8B. Oke, minggu lalu kita sudah melaksanakan ulangan harian ya mengenai ketaatannya para malaikat. Alhamdulillah hasilnya cukup memuaskan, tapi memang harus ada yang lebih giat lagi belajarnya. Nah, hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu meneladani sifat-sifat mulia para Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. siap, betul. Nah, kalau kita meneladani, sudah seharusnya kita meyakini terlebih dahulu, percaya bahwa memang Allah itu mengutus seorang Rasul untuk umatnya. Nah, kalau kita percaya, sekarang ibu mau tanya, kalau kita beriman kepada para Rasul, itu termasuk rukun iman yang keberapa? 5. 5. Ada yang tahu? 5. Coba, rukun iman itu ada berapa? 5. Rukun iman Enam. betul, rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat, seperti yang kemarin kita bahas ya. Yang ketiga, iman kitab-kitab. Yang ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Nah, berarti kalau kita beriman kepada para rasul, termasuk rukun iman yang keberapa? 4. Oh, termasuk rukun iman yang ke. 4. Nah, sekarang ibu akan jelaskan dulu ya mengenai iman kepada rasul. Ya, iman itu artinya adalah percaya, ya, percaya atau meyakini. Percaya dan meyakini. Betul. Ini percaya dan meyakini yang seperti apa? Ya, artinya meyakini dalam hati, mengucapkan lewat lisan, dan dengan perbuatan. Nah, Rasul sendiri itu siapa sih? Rasul itu siapa? Rasul itu merupakan seseorang ya, seseorang yang diutus atau diberi kepercayaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyunya, untuk menyampaikan wahyu kepada umatnya, ya. Nah, sehingga di sini ya, iman kepada Rasul itu artinya apa? Nah, sehingga di sini iman kepada Rasul itu artinya ialah meyakini, karena tadi iman itu yakin atau percaya, meyakini sepenuh hati bahwasannya Allah telah mengutus Rasul untuk menyampaikan wahyu kepada siapa? Nah, kepada umatnya. Nah, coba sekarang kalian buka bukunya halaman 136 ya. Nah, di
di situ ada ayat, ya, ayat mengenai iman kepada Rasul. Quran surat apa itu? Ali Imran ayat berapa? 164. Nah ya, coba sekarang kita bacakan bersama-sama artinya, ya, artinya saja. Silakan. Artinya, sungguhnya Allah memberi karunia kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang Rasul Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah sunnah meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. surat 3. Ya, surat ketiga. Maksud dari ayat tersebut yaitu Allah itu mengutus para rasul yang mulia itu dari kalangan siapa? Kalangan kita, yaitu manusia. Betul. Nah, ini sudah bisa dipahami ya? Belum. Terkait dengan iman kepada rasul sudah bisa dipahami. Kemudian para rasul ini memiliki tugas, ya, memiliki tugas-tugas yang begitu mulia. Nah, sekarang ibu coba mau tanya, tugasnya para rasul itu kan ada 4. Yang pertama apa coba? Apaan? Oke. Kemudian tugasnya yang kedua apa, Sasa? Kemudian tugasnya yang selanjutnya, tugas yang ketiga? Afsa. Tugas yang terakhir yaitu membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Oke. Nah, ya. Jadi tugasnya ada 4. Apa saja tadi? Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar. Kemudian pembawa kabar gembira. Lalu apa lagi tadi? Memberi peringatan. Kemudian yang terakhir yaitu yang mulia. Tadi kita sudah mengetahui iman kepada Rasul, kemudian dari Nakli dan juga tugas-tugasnya ya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Aku, Bu. Ya, silahkan. Gimana? Tugas Nabi kan salah satunya sebagai pembawa kabar gembira. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Oke. Ya, tugas Nabi itu kan salah satunya sebagai pembawa kabar gembira. Itu maksudnya seperti apa? Jadi, kabar gembira ini ditujukan untuk para umatnya yang melakukan kebajikan atau amal kebaikan. Jadi, sebesar atau sekecil apapun kebaikannya, itu akan memperoleh ganjaran atau hadiah. Hadiahnya itu berupa apa? Surganya Allah. Selanjutnya, silahkan ya kalian bentuk kelompok, ya. Boleh dengan teman sebelahnya. Silahkan. Ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3. Nah, sekarang Ibu silahkan kalian mendiskusikan, ya, mendiskusikan mengenai sifat-sifat yang ada pada Rasulullah. Untuk kelompok 1 silahkan kalian diskusikan, lalu nanti kalian tulis hasilnya di sini mengenai sifat-sifat wajib bagi para Rasul. Kemudian kelompok 2 mendiskusikan mengenai sifat-sifat mustahil bagi Rasul. Nanti kalian tulis di sini ya hasilnya. Dan kelompok 3 kalian mendiskusikan mengenai sifat jaiznya para Rasul. Nanti hasil diskusinya kalian tulis di sini. Oke. 15 menit cukup ya untuk mendiskusikan. Oke, sudah ya? Tadi sudah mendiskusikan mengenai sifat-sifat para rasul. Nah, selanjutnya setelah kalian mendiskusikan, nanti masing-masing dari kelompok silahkan maju ke depan kelas untuk menjelaskan hasil diskusinya ke teman-teman. Perhatikan.
Perhatikan ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelompok 1. Silahkan maju. Kan? Oke, perhatikan ya. Perhatikan, kelompok 1 akan menjelaskan tentang sifat apa? Oke, silahkan kelompok 1. Sidik bagi Rasul ada 4. Sidik artinya berkata benar, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, khatana artinya cerdas. Oke, dari penjelasan kelompok 1 kira-kira bisa dipahami? Bisa. Coba, berarti tadi sifat wajibnya ada berapa yang dijelaskan teman? 4 apa saja? Sidik, amanah, tablik, dan khatana. Oke, silakan duduk kembali kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kelompok 2. Silakan memaparkan hasil diskusinya. Saya dari kelompok 2 akan jelaskan sifat mustahil bagi Rasul. Sifat mustahil bagi Rasul ada 4, yaitu aziz artinya dusta. Seorang Rasul tidak mungkin berkata dusta dalam kehidupan sehari-harinya, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, apabila di depan umatnya. Khianat artinya tak dapat dipercaya. Menyembunyikan. Kemudian yang terakhir apa sifatnya? Oke, dari penjelasan kelompok 2 ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Oke, dari kelompok 3 silakan. Salah satu sifat mustahil Rasul kan tadi khianat Ya. atau tidak dapat dipercaya. Nah, itu maksudnya bagaimana? Nah, silahkan kelompok 2 untuk menjawab. Dimaksud dengan khianat yaitu apabila ada seseorang diberi kepercayaan untuk melakukan suatu pekerjaan, maka ia cenderung mengabaikan hingga orang seperti ini tidak bisa menjalankan amanah dengan baik. Oleh karena itu sifat khianat ini menjadi sifat mustahil bagi Rasul. Oke, gimana kelompok 3? Sudah bisa dipahami? Oke, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, selanjutnya silakan kelompok 3. Kira-kira nih dari kelompok 3 ada yang ditanyakan? Tidak. Sudah bisa dipahami ya? Tidak. Nah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Silakan kembali ke fokusnya. Oke. Baik, alhamdulillah anak-anak sudah mendiskusikan. Berarti setidaknya sudah punya gambaran ya mengenai sifat-sifatnya. Tadi ada sifat apa aja? Sifat wajib, sifat apa lagi? Sifat mustahil, sifat jaiz. Oke. Supaya bisa lebih memahami mengenai sifat-sifat para rasul, kita akan bermain games papan tarik ulur ya. Ini udah terbagi ya di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Cara mainnya adalah di sini ada nama-nama sifat-sifat wajib bagi rasul. Nah, sedangkan di sini kartu-kartu ini berisi artinya atau lawannya. Ya, artinya atau lawannya. Ibu akan bagikan dulu, nanti akan Ibu jelaskan. Oke. Masing-masing kelompok sudah dapat kartunya, oke?
Nah, cara mainnya adalah nanti ibu akan tarik dan ulur ini ya kertas ini. Nah, seperti ini akan tarik dan ulur. Wow. Nanti kalian harus bilang stop secara kompak ya. Berhentinya di mana? Misalnya berhentinya di tablik. Nah, dengarkan instruksinya dari ibu. Misalnya ibu bilang arti dari tablik itu apa? Nanti kalian cari ya. Kalian ini berkelompok loh ya. Jadi cukup ngacunginnya satu. Kalau udah ketemu langsung bilang diangkat kita ya. Untuk kelompok satu bilang kita satu, kelompok dua bilang kita dua, kelompok tiga bilang kita tiga. Nah, nanti yang bisa menjawab dengan 4 maka akan memperoleh poin ya di sini. Nah, yang bisa menjawab dengan Itu belum dengan ketiga. yang bisa menjawab dengan cepat dan tepat maka ia akan memperoleh 1 poin di sini. Nah, yang dapat poin terbanyak maka dia akan memperoleh nilai 90 ya, terbanyak pertama. Terbanyak kedua dia akan mendapatkan nilai berkurang 5 poin yaitu 85 ya untuk yang kedua. Kemudian kalau terbanyak ketiga turun lagi 5 poin jadinya 80. Jadi usahakan bisa memperoleh nilai 90 supaya bisa memperbaiki nilai ulangan harian kalian kemarin ya. Dimengerti? Mengerti. Kita mulai sesi pertama. Siap ya? Stop. Oke, berhenti di tablik. Dengarkan instruksinya. Silahkan kalian cari arti dari sifat tablik. Saya tiga. Kita tiga. Arti dari tablik adalah menyampaikan. Tuh, 1 poin untuk kelompok 3. Oke. Selanjutnya 1, 2, 3. Sidik. Silakan kalian cari arti dari sidik. Sidik. Arti dari sidik. Kita satu. Ya, teman. Betul. 1 poin untuk kelompok 1. Lawan dari tablik. Kita dua. Ya, silakan. Diangkat ya kartunya. Yang nggak angkat kartu gagal. Kasih artinya dusta. Kita tiga. Salah. Kita tiga. Silakan dibacakan bersama-sama. Betul, karena tablik itu artinya menyampaikan. Maka lawannya adalah kitman, yaitu menyembunyikan. Oke. 1 poin lagi buat kelompok 3. Artinya, siap-siap. Fatona, arti dari Fatona. Betul. 1 poin untuk kelompok 3 lagi. Apa tadi Fatona artinya apa? Oke. Apa? 3, 2. Salah. Betul. Kelompok 1. Yang kencang ngomong kita satu ya. Oke. Wah, kelompok 1 dan kelompok 3 sudah kejar-kejaran. Kelompok 2 jangan mau kalah. 1, 2. Betul ya? Jadi arti dari Fatona ini apa? 1 poin. 1 poin buat kelompok 2. Jangan. 1, 2. Tidak kita dua silakan lawan dari Fatona apa? Dibacakan. Beradan artinya Bodoh. kita ada panah bawah adalah kita hitung poinnya dulu ya. Kelompok 1 memperoleh 6 poin. Kelompok 2 memperoleh 5 poin. Kelompok 3 memperoleh 13 poin. Kelompok 3 bisa memperoleh nilai 90. Kelompok 1 memperoleh nilai 85. Kelompok 2 memperoleh nilai 80. Lumayan ya buat tambah nilai yang kemarin. Oke. Dari pembelajaran hari ini kita bisa simpulkan ya, kita bisa simpulkan bareng-bareng kalau para nabi ini memiliki sifat-sifat yang mulia, sifat-sifat yang bisa kita teladani. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Iya. Oke, berarti sudah bisa dipahami semuanya ya? Sudah. Baik.
Nah, untuk materi selanjutnya mengenai dakwah para nabi dan rasul dan juga rasul-rasul lagi, kalian bisa baca di rumah ya. Sekarang seperti biasa, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, silahkan KM-nya menyiapkan berdoa. Siap. Sebelum mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan sangat baik ya. Tetap jaga kesehatan. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Pesan Ibu cuma satu. Barang siapa yang mau, maka ia akan bisa ya. Barang siapa yang mau berusaha, maka ia akan bisa. Barang siapa yang semangat, maka ia akan dapat apa yang diimpikan. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.